Ibarat Allah yang kami muliakan, upayakan jangan ada yang jauh dari ulama. Ini di akhir zaman ini kan banyak yang sesat nanti, banyak yang batal imannya, banyak yang murtad, banyak yang mengikuti aliran-aliran sesat. Supaya tidak terjadi kita termasuk sesat, dekat dan akrablah dengan ulama. Tadi yang disampaikan dalam kultum oleh guru kita, maka jadikan itu sebagai pegangan utama, jangan jauh dari ulama. Ulama yang macam mana? Ulama yang benar-benar, ulama betul-betul ulama. Imam Syafi'i ditanya, ketika Imam Syafi'i berkata, nanti akan datang masa-masa fitnah, saat itu kalian harus berpegang erat dan mengikuti serta taat kepada para alim ulama. Murid-muridnya bertanya, guru, jadi ulama yang akan diikuti ulama macam mana wahai Imam Syafi'i? Jawaban Imam Syafi'i adalah, ibarat Allah yang kami muliakan, upayakan jangan ada yang jauh dari ulama. Ini di akhir zaman ini kan banyak yang sesat nanti, banyak yang batal imannya, banyak yang murtad, banyak yang mengikuti aliran-aliran sesat. Supaya tidak terjadi kita termasuk sesat, dekat dan akrablah dengan ulama. Tadi yang disampaikan dalam kultum oleh guru kita, maka jadikan itu sebagai pegangan utama, jangan jauh dari ulama. Ulama yang macam mana? Ulama yang benar-benar, ulama betul-betul ulama. Tapi betul-betul ulama, sebenar-benar ulama. Imam Syafi'i ditanya, ketika Imam Syafi'i berkata, nanti akan datang masa-masa fitnah, saat itu kalian harus berpegang erat dan mengikuti serta taat kepada para alim ulama. Murid-muridnya bertanya, guru, ulama yang macam mana? Ulama kan banyak, kata murid-muridnya. Kata Imam Syafi'i, ulama yang tidak tawaf di sekitar pintu penguasa. Paham maksudnya nih? Ulama yang tidak tawaf di sekitar pintu penguasa. Wahai hamba-hamba Allah, Rasulullah SAW sudah memberikan kabar bahwa sesungguhnya awaluman uqdhifa 'alan nari qabla ubadil wathanil ulama, yang paling pertama dilemparkan ke dalam api neraka sebelum para penyembah patung dan penyembah berhala dari kalangan umatku adalah para ulama. Ulama-ulama yang macam mana? Ulama yang kerjanya tawaf dari pintu penguasa kepada pintu penguasa yang lain, mengharapkan ada sesuatu kebaikan dari kekuasaan atau daripada penguasa yang bisa dia nikmati daripada bangkai-bangkai dunia. Ulama macam ini datang menjilat. Siapa saja ulama yang datang kepada pintu penguasa atau orang kaya dan dia diam saja, ketika dia datang bukan untuk mendakwahi, tapi dia diam saja, dia lihat ada ketidakbaikan, ada yang tidak lurus dilakukan oleh orang yang berkuasa atau orang kaya, dia diam saja, maka telah hilanglah sepertiga agama ulama ini. Bila ia datang kepada penguasa atau kepada orang kaya, mengharapkan sesuatu daripada harta atau secercah kekuasaan dari orang kaya atau penguasa ini, maka hilanglah sepertiga agamanya. Yang kedua tadi, bila ia diam, maka hilanglah 2/3 agamanya. Dan yang ketiga, siapa saja ulama yang datang kepada pintu penguasa atau orang kaya, lalu dia lihat ada penyimpangan pada penguasa atau pada orang kaya, bukannya meluruskan, tapi malah membantu mencari-carikan dalil agar yang dilakukan oleh penguasa yang salah ini, agar orang kaya yang salah ini kelihatan benar. Akhirnya penguasa ini tidak pernah lurus gara-gara ulamanya yang seperti itu. Hilang seluruh agama daripada ulama ini. Jadi ulama yang akan diikuti ulama macam mana wahai Imam Syafi'i? Jawaban Imam Syafi'i adalah ulama yang banyak ujung-ujung panah fitnah dihadapkan kepadanya. Ujung-ujung panah fitnah dihadapkan kepadanya. Dekatlah dengan ulama-ulama yang makin banyak ulama ini kena fitnah, makin banyak ulama ini dicecar, tidak disukai oleh orang-orang kaya dan orang-orang berkuasa, maka ulama-ulama macam inilah yang harusnya kita berguru kepada mereka. Ada nggak di Riau? Ada. Ada nggak di Sumatera Utara? Ada tidak di Jambi? Ada tidak di Sumatera Selatan? Ada tidak di Sumatera Barat? Ada tidak di Lampung? Ada tidak di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Jabodetabek? Se-Indonesia ada, dari Sabang sampai Merauke. Ulama-ulama macam ini selalu ada. Dan beda dengan ulama yang kerjaannya selalu menjilat, membuat senang hati penguasa. Tapi ulama yang benar, dia tidak pernah ragu mengatakan kalimatu haqqin inda sultanin jair. Berani mengatakan yang benar di depan penguasa yang semena-mena. Gak takut dia, Pak. Dia selalu menyampaikan kebenaran di depan penguasa yang
Nah, tetapi saya berharap kepada para alim ulama kita, berani itu wajib memang. Tidak takut dengan apapun kecuali hanya kepada Allah memang iya. Tapi nasihat saya, iringi dengan mencontoh para nabi-nabi sebelumnya dalam berdakwah kepada para penguasa yang jahat. Firaun, kira-kira mana yang jahat Firaun dengan penguasa-penguasa yang ada sekarang di muka bumi? Firaun yang paling jahatnya ya. Allah perintahkan Musa dengan Harun, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Hai Musa, hai Harun, kalian berdua pergilah kepada Firaun. Nasihatilah dia, dakwahilah dia. Qaulan layyina, katakan kepadanya kata-kata yang lembut. Innahu tagha, Firaun itu adalah taghut. Taghut itu artinya adalah orang yang sudah melampaui batas. Coba lihat perintah Allah kepada Musa dan Harun, datanglah dakwahi dengan kata-kata yang lembut. Katakan kata-kata yang lembut dan sopan. Jadi kepada para ulama, ini nasihat lah. Semangat-semangat apa kita baguslah. Umat hari ini sudah nggak suka lagi melihat para ulama-ulama yang balelo, ulama-ulama yang penjilat. Umat butuhkan ulama-ulama yang tegas, tegar, berprinsip, tetapi ulama yang juga tidak kasar karakternya, tidak kasar kata-katanya. Setuju? Yang kedua, bekalan amal kita yang kedua setelah dekat para ulama itu tujuannya apa? Ya belajar. Khususnya yang dipelajari di akhir zaman ini masalah akidah, Pak. Masalah tauhid. Saya ingin Masjid Agung An-Nur, Masjid Nurul Iman, Masjid Nurul Islam, Masjid Al-Falah, masjid-masjid mana saja yang ada, ini sebaiknya di masjid-masjid sekarang sudah selayaknya kitab tauhid diajarkan secara berkala, dan umat juga wajib memburu di mana ada kajian-kajian tauhid oleh para ulama-ulama Rabbani, datangi cepat. Fase ini wajib fardu ain hukumnya bagi setiap kita mempelajari tentang tauhid yang lurus, akidah yang benar, iman yang sahih versi Rasul dan para sahabat. Ini wajib, Pak. Coba buka 10 pembatal syahadat. Banyak umat Islam yang tidak tahu 10 pembatal keimanan. Banyak umat Islam tidak tahu, dan ini tugas para ulama menyampaikannya. Jadi tolong desak ulama-ulama kita, wahai kiai, wahai ustaz, wahai buya, wahai ulama kami yang tercinta, ajarkan kami tauhid yang benar. Jadi kalau ada diumumkan Masjid Anu membuka kajian tauhid bersama ustaz, doktor, maka datanglah. Ya, datangi. Jangan sampai absen, karena ini berkaitan dengan selamat atau tidaknya kita. Oke, dekatlah dengan para ulama, timba ilmu tentang akidah dan tauhid dengan para alim ulama kita. Jangan menjauh dari para ulama.